Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar kasus Vina Cirebon yang saat ini sidang PK 6 terpidana sedang berlangsung ya guys ya. Nah guys, ini waduh parah terbongkar kekejaman Rudiana CS terbukti main hakim sendiri dan semena-mena terhadap 7 terpidana. Wow, sadis. Kuasa hukum ke-6 terpidana mengungkapkan kekejaman yang dilakukan penyidik Rudiana dan juga CS terhadap 6 terpidana yang saat dipenjara sangat semena-mena dan main hakim sendiri saat pembacaan hukum di sidang PK-nya. Nah guys, cepat videonya, mari saksikan. Let's go. Semoga 6 terpidana ini dibebaskan oleh Allah melalui tangan-tangan para pengacara dan hakim-hakim yang berhati mulia. Amin, amin, amin. Putusan sesat fakta akibat majelis hakim mengabaikan hak-hak prosedural para pemohon PK guna diperiksa dan diadili sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon juga telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dengan melakukan kesesatan fakta dengan hanya mengandalkan pengakuan para pemohon PK saat diperiksa di Polres Kota Cirebon. Padahal keterangan tersebut telah dicabut. Perlu diketahui bersama, selain hak untuk memberikan keterangan yang bebas selama BAP penyidikan, tersangka juga berhak untuk melewati semua proses rangkaian penyelidikan dan penyidikan secara fair dan legal sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, seperti mendapat perlakuan dan tindakan penyelidik atau penyidik di bawah surat perintah. Namun demikian, inkasu terungkap fakta para pemohon PK telah melalui proses interogasi secara ilegal pada tanggal 31 Agustus 2016 jam 16.30 WIB yang dilakukan oleh beberapa pejabat Polri tanpa dasar. Saudara Rudiana dan Gugun Gumilang yang mengaku telah melakukan interogasi sebagaimana dimaksud dalam keterangannya dalam putusan halaman 34 dan halaman 41. Sementara itu, Saudara Dodi Irwanto pada halaman 39 berusaha mengaburkan tindakan penangkapan ilegal yang dilakukan mereka dengan istilah mengamankan. Istilah ini tidak dikenal dalam KUHP dan Perkapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Penggunaan kata mengamankan merupakan tindakan menghaluskan kata tapi mengaburkan makna. Dalam perspektif hukum acara pidana, tindakan saksi Rudiana dan kawan-kawan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelaksanaan fungsi penyelidikan atau penyidik, yaitu menangkap para pemohon PK di depan SMP M11 Cirebon. Selanjutnya membawa dan menginterogasi di ruangan unit narkoba Polres Cirebon Kota oleh saksi Rudiana dan kawan-kawan, yang pada akhirnya berujung didegoskannya ke sel tahanan. Bahkan sebelum saksi Rudiana membuat laporan polisi di bagian reserse umum Polres Cirebon Kota. Tindakan saksi Rudiana dan kawan-kawan yang melakukan penangkapan dan interogasi kepada para pemohon PK tanpa disertai surat perintah penyidikan secara diam-diam dibenarkan oleh majelis hakim karena dijadikan sebagai salah satu dasar menjatuhkan putusan pidana seumur hidup kepada para pemohon PK. Perbuatan saksi Rudiana dan kawan-kawan, jaksa penuntut umum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon selain melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment, atau konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, dalam arti melakukan, membiarkan, bahkan melegalkan perbuatan penyiksaan sama saja dengan melakukan penyiksaan, sehingga ketidakpedulian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sama kejamnya dengan melakukan perbuatan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan kawan-kawan. Bahwa selain itu, tindakan saksi Rudiana dan kawan-kawan yang melakukan penangkapan yang disamarkan dengan istilah mengamankan dan melakukan interogasi bahkan melampaui kewenangannya dari sekedar melakukan penyelidikan. Dalam ketentuan pasal 12 ayat 1 angka 3 Perkapolri nomor 14 tahun 2012
pun tidak ada tindakan interogasi, tapi yang ada adalah tindakan wawancara interview sebagai bagian dari tindakan penyelidikan. Ini menandakan bahwa tindakan penyelidikan selain harus taat prosedur dan berdasarkan surat perintah, juga harus benar-benar dilakukan dengan cara-cara yang humanis dan tanpa penyiksaan, sehingga dalam ketentuan tersebut hanya dibolehkan melakukan tindakan wawancara atau interview, bukan interogasi yang memiliki konotasi represif sebagai cara mendapatkan keterangan selama penyelidikan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan, yaitu keterangan saksi 1 Rudiana, saksi 3 Dodi Irwanto bin Durrahman, saksi 4 Gugun Gumilar bin Wardah, dan saksi 14 Andi Safrudin, diketahui fakta hukum, yaitu saksi Rudiana bersama dengan saksi Dodi Irwanto bin Durrahman, saksi Gugun Gumilar bin Wardah, dan saksi Andi Safrudin membentuk tim, dan pada tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 16.30 WIB melakukan tindakan pengamanan berupa penangkapan dan bahkan melakukan interogasi kepada para pemohon PK tanpa prosedur yang benar. Bahwa perbuatan saksi Rudiana bersama dengan saksi Dodi Irwanto bin Durrahman, saksi Gugun Gumilar bin Wardah, dan saksi Andi Safrudin yang melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan bagian dari tindakan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Namun sayangnya perbuatan tersebut dilakukan tanpa prosedur hukum yang benar karena dilakukan sebelum adanya laporan polisi, sehingga jelas perbuatan saksi Rudiana bersama dengan saksi Dodi Irwanto bin Durrahman, saksi Gugun Gumilar bin Wardah, dan saksi Andi Safrudin adalah perbuatan main hakim sendiri, karena tanpa didasari dengan surat penangkapan, surat perintah penyelidikan, dan surat perintah penyidikan. Bahwa segala informasi yang diperoleh dari hasil perbuatan saksi Rudiana bersama dengan saksi Dodi Irwanto bin Durrahman, saksi Gugun Gumilar bin Wardah, dan saksi Andi Safrudin sebagaimana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum dan menjadi sangat diragukan kebenarannya. Terlebih para pemohon PK memberikan keterangan yang menyatakan mereka mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi berupa kekerasan fisik dan psikologis, agar para pemohon PK mengakui perbuatan yang sama sekali tidak pernah dilakukannya. Untuk lebih jelasnya, berikut kutipan ketentuan pasal 12 ayat 1 Perkapolri nomor 14 tahun 2012 sebagai berikut, mohon dianggap telah dibacakan. 7. Dalam pertimbangan hukum terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, karena di dalamnya terdapat alat bukti, keterangan saksi yang saling bertentangan. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, telah melakukan kekhilafan dengan tidak memeriksa persesuaian antara alat-alat bukti satu sama lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga tercipta peradilan sesat karena kesesatan fakta. Hal tersebut terlihat dari pertimbangan hukumnya halaman 106 yang menyatakan sebagai berikut, bahwa kemudian saksi Suroto yang bertugas sebagai mandor polisi di Polsek Talun ikut mendatangi tempat kejadian setelah saksi Supardi dan saksi Suja mendengar tentang adanya peristiwa laka lantas di flyover Talun Sumber. Lalu saksi Suroto melihat kondisi anak korban Muhammad Rizky Rudiana telungkup dan masih menggunakan helm, namun telah meninggal dunia dalam keadaan kepala masih mengeluarkan darah, sementara anak korban Vina ditemukan masih dalam keadaan meriang. Oke, waduh, sayang banget nggak selesai ya. Tapi di sini kita bisa mengambilkan kesimpulannya guys ya. Kalau pembacaan novum ini kayaknya kalau nggak salah namanya ya, pembacaan novum ini itu adalah terlihat jelas kalau tindakan Ibtu Rudiana dan CS, Gugun Gumilar dan Aris Papua dan juga rekan-rekannya yang lain itu terbukti di sini. Ini di sini ya dengan pembacaan novum ini. Sepertinya main hakim sendiri begitu, semena-mena, padahal sebelumnya belum ada laporan polisi, tetapi mereka dalam melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap para terpidana ini. Nah, ini sepertinya waduh, ini bikin Ibtu Rudiana gak bisa tidur ini ya. Ini saya yakin sampai sidang ini selesai, ini Ibtu Rudiana bikin ketar-ketir nih, gak bisa tidur ini ya. Kita berdoa saja semoga kasus ini cepat selesai, sidang ini juga cepat selesai, berjalan yang lancar, dan kita berharap semoga 6 terpidana ini dan juga termasuk Sudirman itu bisa dibebaskan dengan sebebas-bebasnya tanpa syarat lagi dan dibersihkan namanya dari kejahatan. Oke guys, itu reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.